remaja yang sejak SMA sudah dibaptis dan rajin ikut retret, sebuah kegiatan perenungan dan pembinaan iman di kalangan Kristen. Semua kisah itu ia catat rapi di buku harian, lengkap dengan foto-foto lama. Dialah Menachem Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassabi wa mawalah amma ba'd. Selanjutnya rukun iman. Yang kelima ialah percaya bahwa dunia ini akan hancur atau akan kiamat. Selanjutnya akhirat adalah kehidupan yang abadi, kekal selama-lamanya. Kiamat itu terbagi 3 jenis. Yang pertama adalah kiamat sugro, yaitu kematian setiap manusia. Sebagaimana kita sering mendengar dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas pasti akan merasakan yang namanya mati atau meninggal. Maka mati ini juga disebut kiamat sugro. Kemudian ada kiamat wusto, yaitu bencana besar seperti gunung meletus, tsunami, dan gempa bumi yang dahsyat tetapi belum hancur, betul-betul hancur, namanya adalah kiamat wusto. Wusto ini adalah pertengahan. Tadi kiamat sugro, ini kiamat wusto. Kemudian yang ketiga ada disebut kiamat kubro. Ya, kiamat kubro ini adalah yaitu akhir dari kehidupan di dunia bagi seluruh manusia. Maka kiamat juga sering disebut yaumul akhir, hari terakhir. Maksudnya hari terakhir usia dunia. Usia dunia ini hari terakhirnya adalah yaumul qiyamah. Setelah itu maka tidak ada lagi hari-hari yang seperti kita hitung, seperti hari yang menghitung daripada matahari atau syamsiah atau masehi, atau yang menghitung dengan komariah. Ini sudah tidak ada lagi nanti di akhirat. Maka wa inna yauman indallahi ka'alfi sanatim mimma ta'udun. Dan sehari di akhirat ini seperti 1000 tahun yang kamu hitung-hitung di dunia. Masya Allah, begitu panjangnya kehidupan akhirat, maka itu perlu bekal yang banyak, yaitu bekal iman dan amal soleh. Kemudian tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya kiamat. Sebagaimana sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, kapan terjadi kiamat? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, ma'adadta, apa yang kamu persiapkan untuk hari kiamat? Maka sahabat itu menjawab, mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, yuhsyarun nas ma'aman ahabba. Yuhsyarun nas yaumal qiyamati ma'aman ahabba. Akan dikumpulkan manusia pada hari kiamat dengan orang yang dicintainya. Kalau mencintai Rasul, maka dia akan dikumpulkan dengan Rasulullah SAW. Cinta dengan sahabat, maka akan dikumpulkan dengan para sahabat. Jangan sampai salah mencintai, jangan sampai mencintai Fir'aun, maka dikumpulkan dengan Fir'aun. Na'udzubillah min dalik. Malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, kapan terjadinya kiamat? Maka Rasulullah SAW bersabda, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Rasulullah SAW menjawab, tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui dari orang yang bertanya. Ini ketika malaikat Jibril bertanya tentang hari kiamat, kapan terjadinya. Kemudian beliau berkata, beritahukanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Beliau menjawab, antalidal amatu rabbataha. Di antaranya beliau, jika seorang budak melahirkan tuannya. Maksudnya adalah ketika itu ada namanya amat. Amat itu hamba sahaya perempuan. Kemudian dihamili oleh tuannya. Setelah dihamili umatnya maka disebut ummul walad, melahirkan anak. Kemudian anaknya tersebut keadaannya statusnya merdeka, sedangkan ibunya masih dalam keadaan hamba sahaya. Itu sudah terjadi banyak, yaitu anaknya jadi tuannya, ibunya jadi
hamba sahaya. Atau kalau dikiaskan zaman sekarang, anak ini sering memperbudak ibunya. Ibunya kalah oleh anaknya, orang tuanya kalah oleh anaknya. Maka itu kiasannya. Tapi memang terjadi pada saat itu, yaitu amat atau hamba sahaya perempuan ini melahirkan anak dari tuannya. Anaknya merdeka, sedangkan ibunya tetap hamba sahaya. Itu di antara ciri-ciri kiamat. Kemudian engkau melihat orang yang sebelumnya tidak beralas kaki dan tidak berpakaian, miskin dan mengembala domba. Kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunan. Orang itu pun pergi dan aku berdiam lama. Maksudnya adalah orang miskin sudah menjadi orang-orang yang kaya. Kemudian yatatawwaluna fil bunyan, saling berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Ini sudah terjadi pula pada saat ini. Kita kalau melihat ke Mekah, ke Madinah, kemudian ada di daerah Qatar, di Kuwait, semuanya sudah banyak yang dahulunya miskin papa, yang dahulunya tidak punya apa-apa, sekarang sudah berlomba-lomba meninggikan bangunan, sudah saling berlomba-lomba untuk mencari ketenaran dengan bangunan-bangunan yang megah. Itu sudah terjadi pada saat ini. Maka pada saat ini sudah terlihat ciri-ciri kiamat tersebut. Oleh karena itu kita banyak beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, banyak kita ini memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar terutama iman dan Islam kita ini jangan sampai tergoyahkan dengan perkara-perkara dunia. Akan saya tuliskan tanda-tanda kiamat kecil. Yang pertama adalah diutusnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dari Anas radhiyallahu anhu bertutur, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bu'ithu ana wasa'ati kahataini wadommas sababah wal wusta. Masa diutusnya aku dan hari kiamat, yaitu seperti dua jari ini. Anas radhiyallahu anhu berkata, dan beliau sallallahu alaihi wasallam merapatkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi diutusnya Nabi Muhammad SAW atau diangkatnya Nabi Muhammad SAW ini adalah merupakan ciri kiamat, tapi ciri kiamatnya ciri kiamat yang kecil. Kemudian yang kedua, wafatnya Nabi SAW. Dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu bertutur, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya hitunglah 6 tanda menjelang datangnya hari kiamat. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antaranya kematianku. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi meninggalnya baginda Rasulullah SAW, meninggal di Madinah ya pada saat itu adalah salah satu ciri akan terjadinya kiamat. Walaupun ini cirinya ciri yang kecil. 1400 tahun yang lalu Rasulullah SAW meninggal. Ini adalah salah satu ciri akan terjadinya kiamat, diutusnya Nabi dan meninggalnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW meninggal di kota Madinah, lahir di kota Mekah, meninggal di kota Madinah. Beliau Rasulullah SAW mengajarkan risalah Islam, mengajarkan agama Islam ini ke seluruh sahabat dan seluruh manusia ini di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Di Mekah diajarkan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. 10 tahun sebelum kenabian, maka di situ pertama kali diturunkan perintah salat dengan melaksanakan Isra Mi'raj. Ya, dengan Isra Mi'raj ini maka diturunkanlah perintah salat ketika di Mekah. 10 tahun ketika di Mekah itu hanya iman saja. Percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi Muhammad SAW Rasulullah, itu kalau meninggal dalam keadaan iman, ya, dalam keadaan iman, belum ada sholat, belum ada zakat, belum ada puasa, itu perintah-perintah
Rasulullah SAW ketika di Mekah keimanan. Ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Hai manusia, ucapkan la ilaha illallah tuflihu. Siti Khadijah ini belum ada kewajiban sholat, belum ada kewajiban zakat, puasa. Siti Khadijah meninggal sebelum turunnya perintah sholat. Beliau masuk surga Allah Subhanahu wa taala karena iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya di antara ciri kiamat, ciri-ciri kecil akan terjadinya kiamat adalah penaklukan Baitul Maqdis. Dalam hadis Auf bin Malik radhiyallahu anhu bertutur, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, hitunglah 6 tanda menjelang datangnya hari kiamat, dan diantaranya beliau SAW menyebutkan diantaranya penaklukan Baitul Maqdis. Hadis riwayat Bukhari. Baitul Maqdis ini adalah Palestina. Dan pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian terjadi penaklukan Baitul Maqdis pada tahun 16 Hijriah. Kemudian diserahkan Baitul Maqdis ini dengan tanpa perlawanan. Karena Sayyidina Umar telah terkenal di mana-mana sebagai khalifah yang sangat adil, khalifah yang ditakuti oleh seluruh musuh-musuhnya, maka Baitul Maqdis yang isinya pada saat itu adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel, pada saat itu karena ketakutan akhirnya menyerahkan seluruh negara Baitul Maqdis ini kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sebagai khalifah pada saat itu. Tanpa perlawanan, tanpa pertumpahan darah, mereka ini langsung menyerah. Karena apa? Karena Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dengan para sahabat pada saat itu betul-betul menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau-beliau ini menjalankan dakwah ilallah, mengajak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga disegani oleh musuh, disegani oleh musuh, ditakuti oleh lawan. Kemudian diantaranya adalah wabah ta'un, terjadinya wabah ta'un. Masih dalam hadis Auf bin Malik sebelumnya, yang artinya hitunglah 6 tanda menjelang datangnya hari kiamat, dan beliau SAW menyebutkan diantaranya kemudian banyaknya kematian yang menimpa kalian bagaikan penyakit kuais kambing, ya. Jadi taun, penyakit taun ini terkenal, dan betul saja ketika zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sebagai khalifah terjadi wabah taun di daerah Mesir. Orang banyak meninggal karena asbab dengan virus meninggal, kemudian banyak orang yang meninggal dengan seketika. Itu wabah taun itu diantaranya adalah ciri-ciri daripada datangnya kiamat. Kalau zaman sekarang yang terkenal sekali yaitu COVID-19. Ya, COVID-19 ini Masya Allah banyak orang yang meninggal dengan sebab wabah COVID-19. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala diselamatkan dari wabah tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ciri kiamat kecil yaitu berlimpahnya harta dan tidak memungut sedekah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya tidak akan terjadi hari kiamat hingga harta benda banyak pada kalian, lalu melimpah ruah sampai-sampai menyusahkan pemilik harta mencari orang yang menerima sedekah darinya, dan seorang dipanggil untuk menghadapnya, lalu dia berkata, aku tidak memiliki keperluan terhadapnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah, ini menurut para ulama fenomena orang-orang Islam menjadi orang yang kaya berkah ini ketika Dajjal telah ditaklukkan oleh Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Nanti pada saat itu orang Islam akan subur, makmur, gemah, rifah, loh jinawi dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi negara yang baik dan Allah Subhanahu wa taala wa rabbun ghafur mengampuni daripada penduduk-penduduknya. Fadharul ardi khairum min batniha, hidup di muka bumi
lebih baik daripada di bawahnya atau di tanahnya. Masya Allah, ini insya Allah terjadi apabila Dajjal telah ditaklukkan, Ya'juj wa Ma'juj ditaklukkan, maka umat Islam pada saat itu akan barokah di langit, barokah di bumi, karena Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam memimpin dunia pada satu memakai Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW diterapkan, kemudian akan ada keberkahan-keberkahan. Sampai dalam suatu hadis bahwa nanti orang yang ingin bersedekah dengan 1 karung emas, tetapi sudah tidak ada yang menerima lagi. Karena apa? Karena manusia pada saat itu semuanya sudah kaya hatinya, kaya hartanya, dan berkah di mana-mana. Berkah di mana-mana sehingga orang ini mudah semuanya. Makanan berlimpah, kemudian kebutuhan-kebutuhan semuanya tercukupi, kemudian jalan-jalan kemana sudah dimudahkan. Karena apa? Karena takwa, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sesuai dengan Al-Qur'an. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Andai sesungguhnya penduduk daripada satu kampung beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberkahkan langit, diberkahkan buminya. Itulah yang pasti terjadi setelah Dajjal dikalahkan, Ya'juj wa Ma'juj dimusnahkan, Imam Mahdi dengan Nabi Isa memimpin dunia, maka umat Islam pada saat itu akan kembali sejahtera. Ciri selanjutnya ialah menyebar fitnah. Dalam hadis dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bertutur, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya menjelang datangnya hari kiamat terjadi banyak fitnah bagaikan bagian malam yang gelap gulita. Sesungguhnya seseorang yang di pagi hari dalam keadaan beriman dan di sore harinya menjadi kafir. Ada yang di sore harinya dalam keadaan beriman dan di sore harinya menjadi kafir. Ada yang sore harinya dalam keadaan beriman dan di pagi harinya menjadi kafir. Orang yang duduk di saat itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri di saat itu lebih baik daripada orang yang berjalan. Dan orang yang berjalan saat itu lebih baik daripada orang yang berlari. Maka patahkanlah busur-busur kalian, putuskanlah tali-tali busur kalian, dan pukulkanlah pedang-pedang kalian ke batu jika rumah salah seorang dari kalian dimasuki fitnah, maka jadilah seperti yang terbaik dari kedua anak Adam, yaitu Habil. Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Dawud. Artinya nanti fitnah ini akan tersebar di mana-mana, sehingga ada orang yang beriman di pagi hari, sorenya kafir. Orang yang orang beriman di sore hari, paginya sudah kafir. Inilah imannya umat akhir zaman. Kita sudah tahu bahwa di awal imannya manusia itu yazidu wa yanqusu. Yazidu bisa bertambah dengan melaksanakan ketaatan, wa yanqusu, dan bisa berkurang dengan melaksanakan kemaksiatan. Tapi umat akhir zaman imannya ini bisa keluar masuk, sehingga pagi beriman pada Allah, sorenya sudah tidak beriman. Ada sorenya beriman, paginya tidak, paginya sudah kafir lagi. Maksudnya kata ulama ini hati-hati dalam masalah sholat. Sholat ini karena farqul abdi wal kufri tarkus sholat. Perbedaan antara hambaku dan orang kafir adalah meninggalkan sholat. Masya Allah, ini fenomena yang luar biasa. Jadi terkadang maksudnya pada saat sholat 5 waktu ini, pagi hari subuh dia sholat, zuhurnya sholat. Kenapa? Karena kesibukan dunia, asar, maghrib dan isya, dia meninggalkan sholat dan tanpa ada kerisauan di dalam hatinya. Biasa-biasa saja. Ini hati-hati. Itu kalau misalnya sudah dibiasakan dan sudah tidak menyatakan bahwa sholat itu kewajiban, maka itu bisa melayang imannya. Maksudnya begitu.
pagi beriman, sore tidak beriman, sore beriman, paginya tidak beriman. Itu adalah orang yang tidak menganggap bahwa sholat ini adalah kewajiban baginya. Itu menurut ulama. Maka ada golongan-golongan yang dikirim di masjid-masjid, dikirim ke kampung-kampung, dikirim ke pelosok-pelosok untuk mengingatkan umat Islam untuk mempertahankan sholatnya. Apalagi lebih baik lagi kalau laki-laki ini sholatnya berjamaah. Takutnya terkena hadis tersebut. Pagi iman, sorenya sudah tidak beriman. Pagi sholat, sorenya tidak mau sholat. Sorenya sholat, paginya tidak mau sholat. Na'udzubillah min dzalik. Maka rombongan-rombongan ini mengingatkan kepada kita supaya kita ini bagaimana menjaga waktu sholatnya, terutama laki-laki ini sholat berjamaah di masjid di mana adzan dikumandangkan. Ciri-ciri kecil daripada kiamat selanjutnya adalah mengakunya jadi nabi. Dalam As-Sahihain Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, la taqumus sa'ah hatta, yang artinya tidak akan terjadi hari kiamat hingga dibangkitkan para dajjalun ya, salasina min salasina. Ada dajjal yang jumlahnya mendekati 30. Semuanya mengaku bahwa mereka adalah utusan Allah atau Rasulullah atau Nabi. Jadi di antara ciri kiamat adalah orang mengaku menjadi nabi. Musailimah al-Kadzab, kemudian Mirza Ghulam Ahmad, banyak. Sampai sekarang ini sudah 21, tinggal 9 lagi. Itu ada salasuna dajjalan. Ada 30 mengaku menjadi nabi. Kalau sudah 30 menjadi nabi, ke-31-nya itu asli dajjal asli. Dajjal yang pada zaman Nabi Musa, yaitu Musa Samiri. Musa Samiri ini adalah dajjal yang sesungguhnya nanti akan keluar setelah ada orang yang mengaku sebanyak 30 menjadi nabi atau menjadi rasul atau utusan Allah, padahal semua itu adalah nabi palsu. Tidak ada la nabiyya ba'di, dia berarti ba'di, tidak ada nabi setelahku, kata Rasulullah SAW. Kemudian tersebarnya stabilitas keamanan. Jadi antaranya ciri-ciri kiamat ini akan aman katanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bertutur Rasulullah SAW bersabda, yang artinya tidak akan terjadi kiamat hingga seseorang pengendara kendaraan berjalan di antara Irak dan Mekah tidak merasa takut kecuali takut tersesat di jalan saja. Ini artinya akan ada keamanan di mana-mana. Itu salah satu daripada ciri-ciri kiamat. Ini kata ulama pun hal ini insya Allah terjadi ketika Nabi Isa alaihissalam, ketika Imam Mahdi rahmatullah alaih telah mengalahkan Dajjal dan telah mengalahkan Ya'juj Ma'juj. Kemudian mereka atau beliau-beliau ini akan memimpin umat Islam dengan pedoman Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian mereka ini diberkahi di dunia dan akhirat. Kemudian mereka ini sampai ada orang yang berjalan, itu perempuan atau laki-laki berjalan, aman semuanya. Kalau saat ini tidak akan aman. Pada saat ini, terutama 2025, ini belum terjadi keamanan seperti halnya begini. Laki-laki, perempuan, semuanya tidak aman. Ada yang menculik laki-laki, dipotong anggota badannya, diambil daripada ginjalnya, dijual ke orang, na'udzubillah min dzalik. Kemudian banyak ketidakamanan. Tetapi nanti apabila sudah dipimpin oleh Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam, akan terjadi keamanan sebagaimana dituliskan atau diungkapkan dalam hadis tersebut. Ciri selanjutnya ialah api Hijaz. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sampai api keluar dari tanah Hijaz yang menerangi leher-leher unta di Basra. Ini adalah ciri terjadinya kiamat. Akan ada api yang besar keluar di daerah Hijaz. Daerah Hijaz itu daerah Timur Tengah. Kemudian peperangan dengan bangsa Turki
Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'ah hatta, selanjutnya tidak akan terjadi hari kiamat hingga kaum muslimin memerangi bangsa Turki, yaitu kaum yang wajah-wajahnya seperti tameng yang dilapisi kulit. Mereka memakai pakaian yang terbuat dari bulu dan berjalan dengan sandal yang terbuat dari bulu. Ini pernah terjadi kaum barbarian ya. Kaum barbarian ini itu salah satunya mereka itu dari daerah Turki ya, daerah Turki yang dia ini membasmi, kalau misal berperang ini membasmi dengan sangat kejam, tidak melihat adab-adab perang. Anak kecil dibunuh, orang tua dibunuh, perempuan-perempuan dibunuh, kemudian siapa saja dihancurkan. Itu orang barbarian atau kaum Tartar kalau bahasa saat itu. Kaum Tartar atau barbarian itu kaum barbar, mereka ini betul-betul menghancurkan semuanya. Tapi tetap umat Islam ini akan melawan mereka, dan akhirnya mereka ini hebat dalam berkuda, hebat dalam berpedang, hebat dalam berperang di lapangan yang luas. Di lapangan yang luas ini hampir menurut sejarah umat Islam hampir habis semuanya. Di Baghdad hancur semuanya, di Basra hancur semuanya. Kemudian pas terakhir hampir saja di daerah Mesir ini kemudian ada perlawanan. Di daerah Mesir inilah akhirnya kaum muslimin tidak hancurkan semuanya, karena orang Islam kemudian mengajak manusia taat kepada Allah, orang barbar juga supaya beriman. Kemudian mereka umat Islam yang orang barbar yang udah Islam melawan barbar yang belum Islam. Akhirnya inilah terselamatkanlah umat Islam. Tapi menurut sejarah juga, apabila di gunung-gunung mereka berperang, mereka ini akan dikalahkan. Di antaranya di Nusantara, di Indonesia ini mereka pernah ingin menjajah Indonesia, Nusantara pada saat itu, tetapi karena bukan lapangan yang datar, mereka ini di gunung-gunung, maka mereka dikalahkan oleh kaum Nusantara. Alhamdulillah. Selanjutnya adalah peperangan dengan bangsa Azam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, yang artinya tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian memerangi bangsa Khuz dan bangsa Karman dari kalangan Azam. Azam itu luar Arab, bermuka merah, berhidung-hidung pesek, bermata sipit, wajah-wajah mereka bagaikan tameng yang dilapisi kulit, dan sandal-sandal mereka terbuat dari lu'lu. Hadis riwayat Bukhari. Ini maksudnya adalah Mongolia ya, Mongolia nanti akan berperang dengan bangsa-bangsa Mongol. Kemudian hilangnya amanah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan Nabi SAW bersabda, yang artinya jika amanah telah disia-siakan maka tunggulah kiamat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana amanah itu disia-siakan? Beliau SAW menjawab, jika urusan diserahkan kepada selain ahlinya maka tunggulah kiamat. Idza wasidal amru ila ghairi ahlihi fal yang dirisa'ah. Apabila diserahkan perkara kepada bukan ahlinya maka tunggulah kiamat. Ini adalah diantaranya amanah disia-siakan. Selanjutnya adalah diangkatnya ilmu dan fenomena kebodohan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu menuturkan Rasulullah SAW bersabda, yang artinya di antara tanda-tanda kiamat adalah ilmu dihilangkan dan kebodohan diteguhkan. Kebodohan merajalela, orang-orang sudah tidak mau lagi belajar ilmu agama, orang-orang sudah meninggalkan ilmu agama sehingga mereka sudah tidak bisa lagi sholat, tidak bisa lagi membaca Al-Quran, tidak memahami bagaimana ilmu shaum, ilmu berpuasa, ilmu zakat, ilmu faraid, ilmu hitung-hitungan faraid, ilmu dan lain sebagainya. Ini adalah ciri-ciri akan terjadi kiamat. Kemudian merebaknya perzinahan. Dari Anas radhiyallahu anhu menuturkan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah
Dan beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan diantaranya merebaknya perzinahan. Ya, zina di mana-mana sudah dianggap biasa, itu adalah ciri-ciri dari kiamat. Ya, ciri-ciri kecil daripada tanda-tanda kecil akan terjadinya kiamat. Kemudian riba merajalela dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sungguh akan datang satu zaman pada manusia seseorang tidak peduli lagi dengan status kehalalan atau keharamannya harta yang ia peroleh, terutama telah merajalelanya ribawi, harta ribawi di mana-mana. Manusia ini mau ngambil apa saja dengan riba tanpa peduli. Na'udzubillah min dzalik. Selanjutnya adalah fenomena alat-alat musik yang menganggapnya halal. Dari Al-Bukhari meriwayatkan dari sahihnya dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa yang mendengar Nabi SAW, artinya kelak terjadi dari umatku beberapa kaum yang menghalalkan zina, menghalalkan sutra bagi laki-laki, menghalalkan khamar dan alat-alat musik. Selanjutnya maraknya minuman keras atau khamar dan menganggapnya halal, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bertutur, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, di antara tanda-tanda kiamat adalah, dan beliau SAW menyebutkan di antaranya maraknya minuman khamar. Minuman khamar itu adalah minuman yang dapat memabukkan. Kul muskirin haramun, setiap yang memabukkan haram. Kalau sekarang bukan hanya minuman khamar yang diperas dari perasan anggur yang difermentasikan, tetapi sekarang ini bentuknya bisa beda-beda. Ada yang bentuk sering lihat di TV itu bentuknya adalah seperti sagu atau seperti terigu, itu namanya sabu-sabu. Ada yang berbentuk pil, ada yang berbentuk disuntik narkotika. Kalau sekarang narkoba. Narkoba itu bentuk-bentuk yang dia ini bisa memabukkan untuk diminum, dikonsumsi oleh manusia. Ada heroin dan lain sebagainya, itu yang memabukkan. Kullu muskirin haramun, setiap yang memabukkan itu haram. Jadi setiap untuk mabuk, baik kecil atau baik sedikit atau banyak, itu tetap haram. Ya, sama dengan minum atau sama dengan makan daging babi, daging anjing itu haram. Sama narkoba pun haram. Dan itu sudah menyebar luas. Bahkan siapa saja sudah dijangkaunya. Itu salah satu daripada sebaran-sebaran dari iblis laknatullah alaih. Selanjutnya menghiasi masjid dan berbangga-bangga dengannya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya kamu akan menghiasi yaitu masjid-masjidmu sebagaimana bangsa Yahudi dan Nasrani menghiasi tempat-tempat ibadah mereka. Itu salah satu ciri-ciri kecil terjadinya kiamat. Berlomba-lomba meninggikan bangunan dalam riwayat Muslim, dan bahwa engkau akan menyaksikan orang yang bertelanjang kaki dan badan lagi miskin yang mengembala domba berlomba-lomba meninggikan bangunan. Sudah terjadi di Timur Tengah, di sekitar juga sama. Kemudian budak wanita melahirkan tuannya, terdapat dalam hadis Jibril sabda Nabi SAW, yang artinya aku kabarkan kepadamu tentang tanda-tandanya, yaitu jika seorang budak wanita melahirkan tuannya. Muttafaqun alaih, sudah diterangkan sebelumnya. Tanda-tanda kecil terjadinya kiamat diantaranya lagi adalah menjamurnya fahsya, perbuatan dan ucapan keji, pemutusan silaturahmi dan buruknya hubungan bertetangga. Imam Ahmad dan Al-Hakim meriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya tidak akan terjadi hari kiamat hingga muncul banyak perbuatan dan perkataan keji, permusuhan, pemutusan silaturahmi dan jeleknya hubungan bertetangga. Ya. Kemudian dua orang tua bergaya anak muda dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan Rasulullah SAW bersabda, yang artinya akan ada di akhir zaman satu kaum yang menyemir rambut mereka dengan warna hitam bagaikan dada burung merpati. Mereka tidak akan pernah mencium harumnya surga. Hadis surat Ahmad. Artinya kalau misalnya sudah beruban, ini boleh disemir dengan warna selain hitam pekat. Bolehnya yaitu
boleh dengan warna kuning, boleh warna merah sunnah kan, kemudian boleh juga warna selain itu ya, selain itu tapi semirnya yang semir herbal, selain yang hitam coklat boleh ya, kemudian yang bukan hitam ya, hitam pekat, hitam rambut maksudnya, kalau misalnya kemerah-merahan ya, atau misalnya coklat ya, coklat kan bukan hitam rambut, maka dibolehkan. Tapi kalau misalnya hitam pekat ini tidak boleh, bahkan di situ tidak akan mencium harumnya surga. Na'udzubillah min dzalik. Inilah selanjutnya adalah tersebarnya kekikiran dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, zaman semakin berdekatan, amal berkurang dan kekikiran dilemparkan ke dalam hati. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian maraknya perdagangan. Imam Ahmad dan Al-Hakim meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, menjelang datangnya hari kiamat, salam hanya diucapkan kepada orang yang tertentu, dan merebaknya perdagangan hingga seorang wanita turut serta bersama suaminya dalam berdagang. Masya Allah, fenomena ini ada saat ini. 25. Banyaknya peristiwa gempa bumi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, tidak akan terjadi hari kiamat hingga terjadi banyak peristiwa gempa bumi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Demikianlah ciri-ciri kecil akan terjadinya kiamat. Insya Allah nanti akan diteruskan lagi dengan ciri-ciri besarnya. Semoga Allah SWT merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi fisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang remaja yang sejak SMA sudah dibaptis dan rajin ikut retret, sebuah kegiatan perenungan dan pembinaan iman di kalangan Kristen. Semua kisah itu ia catat rapi di buku harian, lengkap dengan foto-foto lama. Dialah Menachem Ali. Uniknya, sejak muda ia sudah menguasai banyak bahasa. Bahasa Ibrani, Yunani, Suryani, hingga bahasa Madura. Ia bahkan belajar langsung di Sinagog Kayun Surabaya, rumah ibadah komunitas Yahudi yang saat itu masih berdiri, tempat ia mendalami bahasa Ibrani dan tradisi Yudaisme. Kemudian ia juga sempat menjadi dosen tamu di Maroko untuk meneliti manuskrip Yahudi. Yang luar biasa, saat masih mahasiswa, ia berani berdebat lewat surat panjang dengan seorang ulama besar, Kiai Haji Abdullah Wasian, tokoh karismatik Nahdlatul Ulama yang dikenal mendalam ilmunya dalam tafsir dan perbandingan agama. Topiknya, siapakah yang sebenarnya dikorbankan, Ismail atau Ishak? Dari sinilah kegelisahan besar mulai tumbuh. Karirnya pun melesat. Ia menjadi salah satu petinggi Institute for Syriac Christian Studies, ISCS, dan bahkan ikut mendorong Lembaga Alkitab Indonesia menerbitkan Alkitab edisi Arab Indonesia yang mirip dengan Mushaf Quran. Namun, dua hal besar mengguncang imannya. Pertama, isi Alkitab berbeda-beda di tiap gereja, tak pernah final. Kedua, konsep firman Allah menjadi manusia yang terus diperdebatkan tanpa ujung. Kebingungan itu akhirnya berujung pada sebuah keputusan besar. Pada Agustus 2005, Menachem Ali mengucapkan syahadat. Dari seorang akademisi Kristen Timur Tengah, ia bertransformasi menjadi seorang Muslim yang kini dikenal luas sebagai Ustadz Menachem Ali. Kini, ia aktif berdakwah, menulis dan mengajar di Universitas Airlangga. Dengan keahlian dalam bahasa Ibrani dan perbandingan agama, ia terus membimbing umat, memperkuat akidah, dan menyampaikan dakwah dengan landasan ilmu yang kuat. Allahu Akbar.